Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila hujjatul muslimin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Yang saya hormati Rektor Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya dan segenap rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Rabu pertama pertemuan kita di pengkajian kitab Uqudul Jen. Kitab Uqudul Jen itu karangan siapa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa itu? Yang lebih populer bagi kita adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang mana beliau? Orang Banten, orang Indonesia, ulama populer ya untuk di Indonesia beliau Syekh Nawawi Al-Bantani yang karyanya itu banyak sekali yang dikaji di berbagai pesantren, khususnya di pesantren yang notabene-nya adalah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji, dengan kita mengaji, dengan kita berguru kepada beliau, kita juga diaku sebagai santri beliau dan didoakan supaya hidup kita berkah, ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nanti kita usahakan pakai kitab semuanya untuk di logat gitu, di logat dengan standarisasi rumus yang sudah di-share ya. Standar rumusnya sudah di-share dan semuanya sudah memiliki. Kalau belum memiliki silakan di-share aja supaya lebih bermanfaat rumusnya. Itu standarisasi rumus untuk ngelogat secara umum di Indonesia. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, dari qala ya awalnya ya. Karena bismillahnya nanti. Ini masih loading. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbi. Bismillah dulu ini. Ada dua jadi bismillahnya. Kita dari bismillah dulu aja. Kalau di kitabnya itu langsung qala ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi ay abtadi'u ta'alluma hadzal kitab al-musamma bi uqudul jin hala kauni musta'inan wa mutabarikan fi ta'allumihi bi bismillah. Itu makna bismillah ketika kita maknai kira-kira dengan versi kita lah gitu, bahasa Arabnya. Abdi ngawitan ngaos kana ieu kitab anu dinamian ku kitab Uqudulujen barina nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun dibarokahkeun dina ngaos na kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani ay al-mun'imi bijala ilin ni'ami. Bahasa kita itu Ar-Rahimi anu maparinan, sifatna Allah anu maparinan nikmat kalawan nikmat anu agung. Ar-Rahimi ay al-mun'imi bidaqo itiha. Bahasa kita Ar-Rahimi anu maparinan, tur anu maparina nikmat kalawan nikmat anu alit anu lembut. Qala parantos ngadawuh, parantos nyarios saha al-faqiru jalma anu banget mikabutuh ila rahmatir rabbi kana rahmat pangeranana, ila rahmati rabbihi, kemudian domirnya dijadikan al, ila rahmatir rabbi kana rahmat pangeran nana, al-ghaffari anu seueur ngahampunten ngahampura itu Rob. Muhammadun tegesna Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Maksud Syekh Muhammad di sini adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Mu'tarifu anu ngaku, anu ngangken bil auzari kana pirang-pirang, bil auzari kana pirang-pirang dosa. Nah, segitu dulu, silakan sama-sama logatnya. Lanjut, itu mudah itu. Kalau segitu doang, ketika kita bahasakan itu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang mengakui terhadap dosanya, beliau berkata, itu saja cukup. Orang yang membutuhkan rahmat Tuhannya yang maha pengampun, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau berkata, singkatnya gini, qala Muhammadun, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau berkata, singkatnya seperti itu. Basoro, lanjutkan. Basoro muga-muga masih haningali ka itu Syekh Muhammad
saha Allahu Gusti Allah uyuba nafsihi kana pirang-pirang aib dirina Syekh Muhammad wa ja'ala sareng mugi ngajantenkeun saha Allah yaumahu kana dintenna Syekh Muhammad khairon kana nu leuwih sae min amsihi tibatan kamarina Syekh Muhammad. Sudah, satu orang saja lah. Siapa? Satu orang. Mau cowok atau cewek silakan. Dari Basoro. Bismillahirrahmanirrahim. Basoro juga masih ningali buka itu Syekh Muhammad seorang Gusti Allah wa banafsi dan basarahullahu ayuba nafsi wa ja'ala yawmahu khairan min amsi. Semoga Allah memperlihatkan aib-aib dirinya. Ini bentuk ketawaduan beliau. Saking tawadunya beliau mengungkapkan kata-kata seperti ini. Wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Semoga hari-hari beliau itu lebih baik daripada kemarinnya. Kalau realitanya sekarang kan hari-hari beliau itu maksudnya ketika di dunia, ketika beliau di dunia, kemudian hari berikutnya kan di akhirat. Kalau melihat fakta sekarang gitu. Jadi di dunia semoga beliau yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani lebih baik daripada di dunia. Memang faktanya kan seperti itu, bahwa kehidupan di dunia itu ya lebih baik, lebih abadi, lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Ini doa ini ketika beliau menuliskan ini ketika beliau masih hidup, dan sampai sekarang kita kaji doanya terus mengalir. Itulah efek dari punya karya. Kita sebagai akademisi kalau bisa punya karya kita itu bukan hanya terfokus kepada buku saja. Bisa karya kita adalah artikel, yang mana artikel tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa juga karya kita adalah konten. Kalau sekarang itu konten kreator di dalam IG, apalagi Facebook, apalagi YouTube, apalagi TikTok dan lain sebagainya, itu bisa menjadi jariah, amal jariah bagi kita. Kalau kita terapkan pada kehidupan sekarang yang serba digital ya. Alhamdulillah. Ini masih prolog ini. Masih muqaddimah. Alhamdulillah ari jenis puji. Alhamdulillah ari jenis puji lillahi eta tetep kantos kagungan Allah. Kama yang bagi barina tetep sepertos ihin sayogia naon hamdu lahu kagungan Allah, lahu pikeun Allah, kagungan Allah. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalamatan
ala sayyidina eta tetep mugi ka pamimpin urang sadaya, tuan urang sadaya, bendoro kito kalau bahasa Jawa itu. Ala sayyidina ikut tetap kedewe bendoro kito. Ala sayyidina eta tetap mugi ka pamimpin urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng mugi ka kulawargina sayyidina Muhammad wa alihi sareng mugi ka kulawargina itu sayyidina Muhammad wa sahbihi sareng mugi ka sahabatna itu sayyidina Muhammad adada kulli ma'lumin kalawan sabing bilangan setiap perkara nu diuningakeun lahu pikeun Allah. Adada kulli ma'lumin kalawan sabing bilangan setiap perkara nu diuningakeun lahu pikeun Allah. Titik. Sama-sama silakan. Baca sama satu orang gantian dari tadi dari alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadayana puji anu opat lillahi tetap kagungan Gusti Allah. Kama ya bagi saperti sayyidina Barina tetap sepertosien. Barina tetap sapertosien sayyidina alhamdulillah pikeun Allah. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan. Jangan ari lagi. Wassalatu Jangan pakai ari lagi. Kalau wassalatu pakai ari. wassalatu sareng ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan ala sayyidina eta nu tetep ka gunungan urang sadayana. Ya, terus Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sayyihi kepada Sayyidina Muhammad. sareng kakulawargina Sayyidina Muhammad wa sahbihi sareng kasahabatna Sayyidina Muhammad adada kulli ma'lumi tegasna sabil bilangan kalawan jadi maf'ul mutlak. Adada kulli ma'lumin kalawan sabil bilangan sakur-sakur anu dikanaokeun lahu pikeun Gusti Allah. itu prolognya. Coba kita baca sama-sama Arabnya saja ya. Dari kola sampai lahu itu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffari Muhammadun al-mu'tarifu bil awzari basarahu Allahu uyuban nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lah. Ada pertanyaan dulu? Alhamdulillahi kama yanbaghilah. Segala puji bagi Allah sebagaimana memang seyogianya. Pujian itu milik Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rahmat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada pemimpin kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa alihi, dan pula semoga terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabat beliau. Adada kulli ma'lumillah. Nah ini adada kulli ma'lumillah seakan-akan ada batasnya ini. Seakan-akan ada batasnya. Di dalam mukadimah yang lain itu madama apa gitu. Misalkan madama adatul Arab. Kebiasaan orang Arab ketika menetapkan sesuatu yang selamanya biasa dengan menggunakan kata seakan-akan ada batasnya. Padahal itu selamanya. Jadi kan sabim bilang kan setiap perkara nu diuningakeun ku Gusti Allah seakan-akan ada batasnya. Padahal itu maksudnya selamanya. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya selamanya, forever. Biasanya madama apa gitu, biasanya gitu. Apa biasanya pada mukadimah itu? Misalkan apa? Pakai madama banyak seperti itu. Jadi lupa lagi saking jadi lupa lagi. Padahal kalau banyak nggak lupa. Itu adatul Arab biasanya seperti itu di dalam kitab-kitab turas khususnya. Terus itu prolognya. Anapun ada basmalah, hamdalah, salawat. Anapun dinasakan basmalah sudah, hamdalah sudah, sholawat dan salam juga sudah. Setelah itu, kira-kira gitu. Adapun setelah itu, maksud itu yaitu Bismillah, hamdalah, sholawat dan salam. Fahada maka ari ieu logatnya iya aja. Tapi maksud iya di sini ini kan fahada maka ini, maksud ini di sini adalah ini apa yang menjadi isi Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa yang menjadi isi di dalam hati Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka ari iya di sini adalah apa yang menjadi isi di dalam hati Syekh Nawawi Al-Bantani. Mulai dari awal sampai akhir kitab. Maka ari ieu syarhun eta penjelasan. Talabahu minni ba'dul muhibbin. Talaba syarhun eta penjelasan, eta hiji penjelasan. Talaba anu parantos nyuhunkeun. Anu parantos ngarequest bahasa kita lah. Anu parantos nyuhunkeun, parantos ngarequest. Hu kana itu syarhun. Hu kana itu syarhun. Hada teh eta kene. Minni ti abdi saha ba'dul muhibbin, sebagian ti anu mika cinta sadaya. Saha ba'dul muhibbin, sebagian ti anu mika cinta sadaya. Alar risalati nyuhunkeun teh ngarequest teh alar risalati kana risalah. Risalah itu katakanlah sebuah catatan kecil. Katakanlah seperti itu. Alar risalati kana risalah. Karena hiji catatan kecil lah. Risalah aja logatnya risalah. Al muta'alliqati anu cumantel. Tahu bahasa cumantel? Kalau nggak tahu saya robah bahasanya. Tahu? Hah? Yang berkaitan, yang berkorelasi atau yang berhubungan, yang berkaitan.
al muta'alliqati anu cuman teh bi umuri zaujaini kana pirang-pirang urusan suami istri, karena pirang-pirang urusan suami istri. Allati tegesna anu sonnafa parantos ngarang ha kana itu allati sahaba'dun nasihina sebagian ti anu nganasehatan sadaya, sebagian ti anu nganasehatan sadaya. Titik. Satu orang aja, satu orang. Silakan. Dari amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah. Alhamdulillah shalawat salam bahada maka ari ieu syarbun eta hiji penjelasan tolaba eta parantos nyebutkeun kana itu Tolaba jadi sifat. tolaba kana itu syarbun binti abdi sahabat dan muhibina sakalian ala risalati kana risalah al-muta'alliqati anu cumantel bi umuri zaujaini kana pirang-pirang urusan suami istri alati tegasna anu sanaka parantos ngarang ha kana itu lati sahabat dan nasihina sakalina ti anu ngasehatan sadaya. Setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, maka ini adalah fahadza syarhun talabahu minni ba'dul muhibbin. Ini merupakan suatu penjelasan yang mana aku diminta untuk menjelaskannya oleh sebagian muhibbin. Mudah-mudahan kita juga sama, termasuk muhibbin Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang itu kan ada komunitas muhibbin siapa kan gitu ya. Nah, ada grup di antaranya muhibbin, muhibbul Habib Al-Jufri, itu ada grupnya, itu seluruh dunia. Saya juga masuk. Muhibbin siapa gitu. Sekarang itu seperti itu. Nah, ini sebagian muhibbin Syekh Nawawi Al-Bantani meminta request kepada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya beliau membuatkan suatu risalah catatan kecil tentang urusan-urusan suami istri. Kira-kira bahasanya mungkin kalau bahasakan sekarang misalkan kan ini orang Banten ya, Punten Manawi Syekh misalkan Manawi Kiai tiasa pangarangkeun hiji karangan anu ngajelaskeun tentang suami istri gitu. Nah, tidinya panginten Syekh Nawawi Al-Bantani termotivasi untuk membuat sebuah penjelasan, membuat sebuah buku karya ilmiah, membuat sebuah kitab yang menerangkan tentang umur zaujain, tentang urusan-urusan yang ada kaitannya itu dengan suami dan istri. Tuh. Yang mana tentang urusan ini juga telah dikarang oleh sebagian para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang an-nasihin ya, ulama-ulama yang memberikan nasihat tentang hal-hal tersebut. Mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengutip keterangan-keterangan an-nasihin tersebut, mengutip keterangan-keterangan ulama tersebut untuk dituangkan di dalam kitab ini. Wasamaitu uqudul jen fi bayani huququz zaujain.
Lanjut. Wasama itu sareng parantos nganamian saha abdi. Wasama itu sareng parantos nganamian saha abdi. Sabar saha abdi teh Syekh Muhammad Nawawi. Karena itu risalah tepatnya. Maksud risalah itu ya mau hada monggo, mau syarhun silahkan, mau risalah silahkan. Kita ke risalah saja supaya mutabakoh. Karena itu risalah. Uku dalujaini tibayani huquqi zawjaini ku nami uku dulujen tibayani huquqi zawjain nami itu nama ku nami uku dulujen tibayani huquqi zawjain. Hartosna ukud dulujen. Ukud apa ukud itu? Akdun apa? Ini kalau cewek itu mas kalung. Pirang-pirang kalung tina lujen. Lujen itu apa? Perak ay al-fiddah. Lujen. Pirang hartosna pirang-pirang kalung tina perak. Fi bayani huquqi zaujain barina tetap dina mertelakeun pirang-pirang hak suami istri. Titik. Silakan siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wasama itu dimarahan abdi hak kana berisalah karena hukum dalilnya ini Kunami kedudukan dibayar hukum dijauh ini tetap mempertelakan hak karena itu istri karena itu suami istri. Kunami uku dulujen fi bayani huquqi zaujain hartosna gitu. Uku dulujen hartosna pirang-pirang kalung perak dibayar huquqi zaujain barina tetap bertelakan pirang-pirang zaujain ini pirang-pirang hak suami istri. Titik lah segitu. Nah jadi saya beri nama kitab ini dengan nama kitab Uku Dulujen fi Bayani Huquqi Zaujain. Itu segitu. Ya jelas ya, pengarang kitab ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitab ini adalah Uku Dulujen fi Bayani Huquqi Zaujain. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ini belum kepada masalahnya ya. Belum kepada permasalahannya, masih di prolognya. Tuh, kalau ada pertanyaan dulu silakan mengenai tarkib atau mengenai nahwunya, mengenai sorofnya. Atau mengenai sigotnya, atau mau saya sigot tarkib. Oke, saya tanya dulu lah. Oke, kalau gitu saya tanya. Qola saja, qola. Oke, kita aplikasikan ya apa yang kita pelajari di Bahsul Kutub Lughoh. Di Bahsul Kutub Lughoh itu kan ada di semester 1. Untuk yang semester 3 kan itu sudah khatam. Sudah tamat Bahsul Kutub Lughohnya. Qola, kira-kira qola itu saya kasih pilihan saja. Qola itu kalimat huruf fi'il atau isim? Kalimat fi'il. Definisi fi'il coba.
Apa? Madalla ala Ada sikitnya bukan. Waktu dina bihadir azminati salasati wad'an. Simpelnya kita sebut fi'il adalah kata kerja. Tuh, kalimat fi'il. Qala sulasi rubai. Mujarrad majid. Mujarrad majid? Mujarrad majid. Mujarrad. Kalau mujarrad pilihannya 6, bab berapa? Bab pertama qala yaku. Coba qala yaqulu tasrif istilahi. Qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul taqul maqalun maqalun miqwalun. Pakai di alfiyah itu. Ya, pakai alfiyahnya ya. Miqwalun. Ini qala saya kasih pilihan. Qala itu karena jangan bertanya seperti ini. Qala itu fi'il apa? Karena pertanyaan seperti itu masih umum. Saya kasih pilihan saja. Qala itu fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar? Fi'il madi. Karena nanti pembagian fi'il itu ya banyak. Kalau berdasarkan waktunya terbagi 3, madi, mudhari, amar. Kalau bi'tibaril fa'il itu beda lagi. Bi'tibaril maf'ul pembagiannya beda lagi. Bi'tibaril amal beda lagi. Bi'tibaril harfil akhir beda lagi. Ini bi'tibaril zaman. Fi'il berdasarkan waktunya terbagi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amal. Di sini fi'il madi. Fi'il madi definisinya gimana? Hadatin mado baru itu singkatnya fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan sudah, masa lampau yang sudah. Ketika ada fi'il mesti ada fa'il. Tidak boleh tidak akan dipahami mananya ketika fi'il tidak ada fa'il. Mana fa'il itu? Al-faqir. I'rabnya fa'il seharusnya gimana? Rofa. Ini di sini rofa enggak? Rofa. Tanda rofa di sini dengan apa? Dengan doma. Kenapa tanda rofanya dengan doma? Termasuk isim mufrad al-faqiru itu. Di sini ada fi'il, ada fa'il, disebutnya apa? Apa? Ada fi'il sama fa'il, jadi nyatu, sebutnya apa? Ada suami, ada istri, disebutnya apa? Keluarga. Nah, ada fi'il, ada fa'il, sudah bersatu, sini jadi apa? Jumlah atau kalam. Bisa disebut kalam silakan, disebut jumlah silakan. Itu bahasa nahwu ya. Kalau bahasa mantik itu qadiyah lah. Atau bahasa balaghah itu sebutnya isnad. Atau disebutnya apa lagi? Bahasa lain itu hukum boleh dalam usul fikih ya. Boleh disebut hukum lah. Oke, sampai sini dulu. Pertanyaan enggak? Jangan sungkan-sungkan. Enggak, biasa saja gitu maksudnya. Ya tidak begitu formal, biasa saja. Jangan begitu tegang lah. Jangan itu biasa saja seperti halnya kita berkuliah di kelas, diskusi, tanya, jawab dan lain sebagainya. Karena tadinya yang 1 jam itu setengah jam adalah saya presentasi, setengah jam lagi kita berdiskusi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tadi. Kalau sebagian adanya kitab risalah ini atas adanya permintaan dari ba'du
Ba'dul muhibbin. Apakah alasan Ba'dul muhibbin untuk membuat kita berisalah tentang suami istri, apakah ada masalah terkait realita pada zaman itu ataupun atau gimana? Iya. Ya, jadi masalah yang melatar belakangi kok Ba'dul muhibbin request itu gitu ya. Ya tentu itu pasti ada latar belakang. Gitu, ada latar belakang. Mungkin waktu itu gimana itu keluarga itu? Mungkin pada belum tahu hak suami itu apa, hak istri itu apa. Kemudian kalau bahasa kita sekarang itu apa ya? Ilmu apa ya? Apa? Sebelum berkeluarga itu apa? Parenting. Nah, kira-kira gitu. Parenting itu parenting. Itu kan di sekolah kita belajar itu. Kemudian kita request lah ke seorang ulama, karena misalkan kita yang masih jomblo-jomblo ini mau berkeluarga, kemudian perlu bekal juga untuk berkeluarga, karena berkeluarga itu gak ada sekolahnya dulu gitu. Jadi nanya ke ulama yang sudah berpengalaman, berdasarkan perspektif agama Islam seharusnya berkeluarga itu seperti apa. Pasti ada motif dulu, pasti ada motif dulu. Mungkin waktu itu keluarga itu tidak ada keharmonisan mungkin, atau di Ba'dul muhibbin itu ada kecenderungan tidak saling tahu terhadap hak dan kewajiban masing-masing mungkin, atau ada yang sebagian tahu juga perlu adanya referensi, perlu adanya tempat landasan gitu, perlu adanya landasan yang bisa dijadikan tendensi untuk pedoman dalam berkeluarga. Itu pasti ada latar itu. Entah latarnya seperti tadi, latar belakangnya seperti halnya kita mengaji ini aja. Kok requestnya itu kitab Uku dulu Jen, ada alasannya gak? Ya kok HMPS Cilmi ini, kok ini milihnya Uku dulu Jen, gak Alfiah saja? Gak Alfiah saja requestnya? Atau gak Johar Maknun saja? Atau gak ukudnya bukan Uku dulu Jen, Uku dulu Juman misal, itu requestnya kok ini, itu kan pasti ada alasan. Itu pasti ada alasan. Yang seperti itu pasti itu masalah fenomena waktu itu memungkinkan seperti tadi yang disampaikan, memungkinkan keluarga itu belum tahu tentang hak dan kewajiban suami istri di keluarga itu seperti apa, atau yang sudah tahu juga perlu adanya referensi dari ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menghimpun permasalahan-permasalahan tersebut sehingga nantinya menjadi rujukan. Dan benar sampai sekarang ini menjadi rujukan sampai sekarang. Berapa ratus tahun beliau, gitu kan? Nah, seperti itu. Saya kira cukup sekian. Saya cukupkan sekian dulu untuk prolog kita hari ini. Mudah-mudahan istiqomah. Yang mahalnya itu untuk mengawali saja kita mudah lah. Tapi untuk konsistennya itu, kalamun labdun mufidun kastakim, istiqomahnya yang memang berat. Untuk pemahaman kitab ini enggak sulit. Daripada usul fikih atau alfiyah, tidak harus berpikir. Yang penting logatnya dapat, insya Allah semuanya juga nanti bisa mengimprovisasi. Mengimprovisasi, jelaskan ke halayak lebih banyak lagi, silakan dimanfaatkan. Nah cuman saran saya itu jangan ada logat yang ketinggalan. Itu aja. Jangan ada logat yang ketinggalan. Kalau tidak paham terhadap logatnya itu, tanyakan saja, kok kenapa logatnya seperti ini? Kok kenapa ditarkib seperti ini? Kok kenapa dibaca seperti ini? Nah, ketika ada penasaran seperti itu, silahkan disaringkan. Sebagai bentuk aplikasi dari Bahsul Kutub Lughah. Oke.
Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita karena jam juga menunjukkan jam 5. Kita konsisten saja terhadap waktu. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten juga, istiqomah juga. Apa yang kita lakukan ini menjadi rutinitas dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Satu niatnya itu untuk thalabul ilmi saja. Ketika materi ini sampai kepada mereka-mereka yang sudah paham, ini hanya sekedar lazimul faidah, hanya sekedar lazimul faidah. Dan ketika materi ini sampai kepada mereka-mereka yang belum paham, mungkin ini namanya itu faidatul khobar. Itu bahasa di Johar Maknun seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan konsisten. Kali lagi istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Hah? Dari situ saja atau sudah tadi? Ini matiin. Udah. Oh, foto bersama di situ aja. Ini berarti.